Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ini bapak yang istrinya baru satu, lanjut lagi. Ya, sekarang lanjut kemarin setelah menu purchase dan sales ya. Kita lanjut ke menu inventory. Menu inventory itu pertama ya, nama produk dan internal reference di setting tidak bisa double. Nama produk dan internal reference di setting tidak bisa double karena kan yang di sini sekarang ini mana nih nggak muncul ya. Nah, ini mana tadi ini ya, nggak muncul ya. Nah ini nama produknya dia masih bisa double, dan juga nama internal reference-nya bisa double. Ini kemarin tak cobain. Ini sama persis, kalau di copy dia hanya muncul copy, tapi ketika dihilangin kopiannya, maksudnya dihilangin tulisan copy-nya, dia jadi sama persis. Jadi kalau bisa selagi internal reference-nya sama atau namanya sama persis, maka dia nggak bisa aja untuk menghindari double produk. Padahal barangnya cuma satu tapi namanya ada dua. Lanjut ya. On hand quantity hanya menampilkan stok masing-masing gudang, bukan keseluruhan stok di semua gudang untuk memudahkan kecuali user tertentu. Nah, maksudnya gini, kembali ke atas ini ya. Nah, kembali ke atas ini, misalkan si user kepala toko ini dia pengen ngelihat stoknya, maka dia pengen bisanya itu ngeliat yang stok punya dia saja gitu loh, nggak punya Trias juga iya, tapi dia hanya terbatas di bursa muslim ada apa saja. Jadi kalau misalkan saya pengen ngelihat ini ya, nah ini tadinya kok nggak bisa lagi nih. Nah saya pengen ngelihat ini kan on handnya itu on hand keseluruhan brand sih, keseluruhan toko. Jadi pengennya itu dia khusus untuk yang di toko itu tersebut aja gitu. Jadi nggak keseluruhan toko gitu. Contoh ini misalkan on-handnya kan, nah ini kan ada WH stok segala macam. Nah, nanti dia ini kan kalau saya pakai administrator ya, tapi kalau misalkan saya login pakai pakai user kepala toko, ya saya bisanya hanya melihat yang di toko saya gitu aja. Lanjut ya. Lanjut, berarti ini sudah. Terus mana nih? Ini lanjut. Product move tidak hanya menampilkan partner location saja, tetapi jelas nama agen atau suppliernya dan dipisahkan quantity masuk dan keluarnya. Oh ini mas, mas. Oh masih muda mas ya pak. Nah contoh seperti ini, misalkan saya ngeklik di apa kemarin Asifau ya. Klik. Nah, ini kan ini seluruhan gudang ya, seluruhan gudang. Tapi saya pengennya ini product move. Nah, product move ini pengennya misalkan seperti ini. Nah, seperti ini kan dari from partner location, kemudian WH stock gitu kan. Nah, pengennya ini siapa? Misalkan partner location si misalkan kita beli dari Bini Muda, nah, maka di sini from Bini Muda, nah gitu tuh WA stock. Dan itu misalkan kuantitinya ini kan gabungan nih ya, pengennya terpisah antara in dan out gitu loh. In misalkan dia di in berarti di sini in satu. Kemudian dijual nih, dijual ke ini ke dari WH stock ke siapa jualnya, misalkan ke nambah lagi misalkan nama customernya nambah istri lagi misalkan gitu. Nah dia out di sini satu gitu loh, jadi in dan outnya berbeda gitu, beda kolom. Kalau ini kan cuman gabungan nih, dia pengennya beda kolom gitu, pengennya seperti itu. Lanjut ya. Bisa disetting beberapa orang bisa melihat cost atau modal, tapi yang lainnya tidak bisa lihat cost atau modal. Cost mana tadi cost bisa beberapa orang bisa melihat modal, tapi beberapa orang dia nggak bisa. Nah, ini kan cost. Pengennya sih beberapa orang
ya nggak bisa dia gitu loh. Dan ketika dia yang bisa itu pun dia nggak ada otoritas untuk edit gitu. Kalau ini kan bisa diedit nih kosnya ya kan, dia bisa ngerubah kos. Kalau bisa dia tanpa fitur editnya gitu loh. Kalau untuk kepala toko, bismillah, hanya bisa lihat kos itu kan kepala toko sama admin ya di sini. Kembali lagi ke atas. Nah, kepala toko bisa lihat modal, ini bisa lihat admin tidak bisa lihat modal. Kepala toko berarti dia bisa lihat sekedar lihat doang, tapi nggak bisa merubah, read only lah gitu. Lanjut ya, sekarang kita ke menu pos. Untuk menu inventory di situ, kemudian kita ke menu pos. Yang pertama aja, pajak disetting nomor 0% dulu mas. Soalnya kemarin tuh saya lihat pajaknya berapa? 10% kalau nggak salah. Metode bayar bertambah ketika diklik. Nah ini nih, coba kita tutup dulu. Kita ke posnya. Pos metode bayar bertambah ketika diklik. Nah, ini. Coba. Nah, ini ketika misalkan dia beli, ini aja misalkan beli madu Asifa Oriau 20.000, ini udah setting teksnya 0. Kemudian ini payment. Nah, ini kan kita memakai metode bayarnya cash. Dia malah nambah mas. Ini apa ya sebenarnya? Apa mungkin? Aku nggak tahu maksudnya gitu loh. Apa mungkin ini pilihan buat bayar apa maksudnya? Pilihan untuk metode pembayaran lain aku nggak tahu. Itu maksudnya ini apa gitu loh. Lanjut ya. Pos harusnya tidak bisa menjual ketika stok sudah habis ya. Ketika stok sudah 0, jangan bisa dijual kalau bisa ya. Terus lanjut ya. Setting otomatis customer ke salah satu customer saja. Nah ini kan untuk customernya dia masih bebas, bisa banyak nih, bisa banyak nih customernya. Coba tak back dulu. Nah di sini customernya bisa banyak, ini udah satu aja gitu, jadi biar nggak usah milih-milih lagi gitu ya. Lanjut ya. Terus nah ini close sessionnya ini belum disetting mas. Jadi ketika di sini saya mau close session dia belum bisa. Reset ya, close, konfirmasi ya. Close sessionnya masih belum, ini close session and entries. Nah ini belum bisa. Apa ini account delivery on progress does not allow the acquisition to change the configuration of this account atau allow it. Aku nggak tahu itu apa ya. Iya nggak tahu pokoknya intinya gitu. Apa iki ya, mungkin ini kali yang menyebabkan, nggak ngerti, nggak juga apa ya bu, pokoknya tugasnya jenengan saya goleki. Lanjut ya. Menu accounting ini nanti biar itu aja Nanisa yang menjelaskan kayaknya saat melakukan internal transfer. Nah lebih nyaman internal pakai Odoo yang lama. Nah ini Odoo yang lama tuh yang versi 12 itu, ntar biar dia yang jelasin aja. Terus menu manufacturing nih, accounting mereka dia aja ya, si perempuannya aja yang jelasin ya. Manufacturing ini TKL belum ada, pengennya ada TKL-nya mas. Dan ini tambahan ya, tambahan hutang di masing-masing vendor terlihat di daftar vendor. Jadi gini pengennya, ketika saya ngelihat di sini misalkan vendor berarti purchase ya. Jadi kan selain di vendor bill, dia ketika ini klik vendor, nah di sini kan sebenarnya udah ada ya. Kalau kita klik dulu, nah ini ada nih, tik. Nah, bisa nggak mas dia munculnya itu dia udah dari sini gitu loh, dari sini munculnya. Vendor berarti kita punya piutang berapa ke dia gitu. Dan itu di sisi customer juga sama aja, sisi customer juga sama. Ini setting lebih fleksibel, ini tak hapus dulu aja ini biar masuk terakhir karena ada di poin terakhir juga ada penambahan brand Soheb Herbal. Dari atasnya tadi kan sebelumnya nggak ada Soheb Herbal ya, sekarang ditambahkan ada Soheb Herbal, jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, seperti ini kok ada 9 ya tambahan Soheb Herbal. Lanjut, setting lebih fleksibel itu dalam artian gini mas, di sini misalkan taruh dulu.
saya mau setting ya, setting semuanya sah. Nah, settingnya itu misalkan setting user aja. Nah, kalau setting user kan di sini pilihannya itu seperti ini Ki. Misalkan saya mau nyeting ini. Nyeting ini. Ini kan cuma segini ya. Nah, kalau yang apakah memang ini lebih disimpelkan dan lebih efektif ya nggak seperti ini aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan yang di 12 dulu itu kayak gini, 12 setting, kemudian tak ambil aja ini satunya. Nah, dia ada ininya nih, apa jenenge ngene iki. Iya, terus kemudian dia kayak di sini, kemudian di sini. Nah, dia ada apa? Ada itunya. Ada gudang yang dia bolehnya gudang mana aja gitu. Terus setting-setting yang lain sih, iya. Nah, ini cuman bisa pause gitu kan. Nah, setting yang lain apa di sini apa ada apa enggak ya? Ini ntar kalau ini coba lihat. Nah, di sini enggak ada. Developer tak rubah tadi jadi itu. Jeh, seperti ini kok. Cukup jeh. Tak pikir nanti tinggal accounting aja di ikut sama yang perempuan. Monggo dibaca-baca mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.